Selamat datang di sebuah perjalanan untuk mengupas sisi lain Amerika Serikat, sebuah negara yang sering kita lihat di film namun menyimpan banyak keunikan yang jarang terungkap. Di balik citra modern dan gedung-gedung pencakar langitnya, terdapat berbagai kebiasaan dan fakta menarik yang mungkin akan membuat Anda terkejut. Mulai dari kebiasaan sehari-hari yang dianggap aneh di belahan dunia lain, hingga tradisi unik yang hanya ada di sana. Mari kita selami bersama fakta-fakta unik orang Amerika yang tidak banyak orang tahu. Di Amerika Serikat, memberikan tip bukan sekadar gestur kebaikan, melainkan sebuah kewajiban sosial yang telah membudaya. Bagi para pekerja di industri jasa seperti pelayan restoran, bartender, dan sopir taksi, tip merupakan bagian signifikan dari pendapatan mereka. Upah minimum untuk pekerja di sektor ini seringkali lebih rendah dari standar upah federal, dengan asumsi bahwa kekurangan tersebut akan ditutupi oleh uang tip dari pelanggan. Oleh karena itu, tidak memberikan tip dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak sopan. Besaran tip yang umum diberikan berkisar antara 15 hingga 20% dari total tagihan sebelum pajak. Angka ini bisa lebih tinggi jika pelayanan yang diterima sangat memuaskan. Budaya ini seringkali mengejutkan bagi wisatawan dari negara-negara di mana tip tidak diwajibkan atau sudah termasuk dalam biaya layanan. Kegagalan untuk memberikan tip yang pantas dapat menimbulkan pandangan negatif dan dianggap sebagai penghinaan terhadap kerja keras penyedia jasa. Sejarah budaya tip di Amerika Serikat berawal setelah Perang Saudara, ketika warga Amerika kaya yang bepergian ke Eropa mengadopsi kebiasaan aristokrat untuk memberikan persenan kepada para pelayan. Praktik ini kemudian menyebar luas di Amerika dan menjadi bagian tak terpisahkan dari interaksi sosial di berbagai sektor jasa. Meskipun ada perdebatan mengenai keadilan sistem ini, budaya memberi tip tetap bertahan kuat hingga hari ini. Kini, teknologi modern turut mempengaruhi cara orang memberikan tip. Banyak restoran dan kafe yang menggunakan sistem pembayaran digital di mana pilihan besaran tip sudah tersedia secara otomatis. Hal ini semakin mempermudah pelanggan untuk memberikan tip, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan tekanan sosial untuk memilih persentase yang lebih tinggi, bahkan untuk layanan yang minimal. Penting untuk diingat bahwa budaya tip ini mencerminkan nilai-nilai individualisme dan penghargaan terhadap kerja keras dalam masyarakat Amerika. Memberikan tip dianggap sebagai cara langsung untuk mengapresiasi pelayanan yang baik dan memberikan insentif bagi para pekerja untuk terus memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, memahami dan menghormati budaya ini adalah kunci untuk berinteraksi dengan lancar dalam kehidupan sosial di Amerika Serikat. Bagi banyak orang di dunia, meminum air langsung dari keran tanpa dimasak terlebih dahulu adalah hal yang tidak terbayangkan. Namun, di Amerika Serikat, ini adalah pemandangan yang sangat umum dan dianggap aman. Hal ini dimungkinkan karena negara ini memiliki standar pengolahan air yang sangat ketat dan infrastruktur yang canggih untuk memastikan air keran layak minum. Air keran di sebagian besar wilayah Amerika Serikat telah melalui serangkaian proses penyaringan dan disinfeksi yang ketat sebelum dialirkan ke rumah-rumah warga. Pemerintah federal melalui Environmental Protection Agency, EPA, menetapkan standar nasional untuk kualitas air minum publik. Standar ini mengatur tingkat kontaminan yang diizinkan dalam air, sehingga memastikan keamanannya untuk dikonsumsi langsung. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas air keran ini begitu tinggi sehingga banyak restoran yang secara otomatis akan menyajikan air keran, tap water, secara gratis kepada pelanggan. Selain itu, fasilitas air mancur minum, water fountain, juga mudah ditemukan di berbagai tempat umum seperti taman, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Ini menunjukkan betapa terintegrasinya kebiasaan minum air keran dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Amerika. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada tantangan sama sekali. Insiden seperti krisis air di Flint, Michigan, telah meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya pemeliharaan infrastruktur air yang sudah tua. Beberapa orang juga memilih untuk menggunakan filter air tambahan di rumah mereka untuk lebih memastikan kebersihan air yang mereka konsumsi, atau sebagai preferensi rasa. Secara keseluruhan, kebiasaan meminum air keran secara langsung ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem kesehatan publik dan regulasi pemerintah. Ini adalah salah satu perbedaan budaya yang paling mencolok bagi para pendatang atau wisatawan yang terbiasa merebus air sebelum meminumnya. Fakta ini menggarisbawahi kemajuan teknologi dan infrastruktur yang dimiliki oleh Amerika Serikat dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi warganya. Semangat patriotisme dan nasionalisme merupakan bagian integral dari identitas Amerika. Salah satu manifestasi paling nyata dari hal ini adalah pengibaran bendera Amerika Serikat di berbagai tempat. Bendera, Stars and Stripes, tidak hanya berkibar di gedung-gedung pemerintahan, tetapi juga di depan rumah-rumah pribadi, di toko-toko, bahkan terpasang di mobil.
Pengibaran bendera ini bukan hanya dilakukan pada hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan pada 4 Juli, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai simbol kebanggaan nasional. Bagi orang Amerika, bendera adalah representasi dari nilai-nilai kebebasan, persatuan, dan sejarah perjuangan bangsa. Menunjukkan kebanggaan terhadap bendera adalah cara untuk menghormati para pahlawan yang telah berjuang untuk negara. Selain pengibaran bendera, patriotisme juga diekspresikan melalui berbagai cara lain. Lagu kebangsaan, The Star-Spangled Banner, dinyanyikan dengan penuh hikmat sebelum acara-acara olahraga besar. Sumpah setia kepada bendera, Pledge of Allegiance, juga masih sering diucapkan di sekolah-sekolah di beberapa negara bagian. Simbol-simbol nasional lainnya seperti elang botak dan patung Liberty juga dijunjung tinggi. Perayaan hari-hari besar nasional seperti Memorial Day dan Veterans Day juga menjadi momen penting untuk menunjukkan patriotisme. Pada hari-hari tersebut, warga Amerika mengenang dan menghormati para tentara yang telah gugur atau yang masih bertugas. Parade, upacara, dan berbagai acara komunitas diadakan untuk memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa. Ekspresi patriotisme yang begitu kuat ini terkadang dapat dipandang berlebihan oleh masyarakat dari negara lain. Namun, bagi orang Amerika, ini adalah cara yang wajar untuk menunjukkan cinta dan dedikasi mereka terhadap negaranya. Semangat ini telah diturunkan dari generasi ke generasi dan menjadi salah satu pilar yang menyatukan masyarakat Amerika yang sangat beragam. Salah satu hal yang paling mengejutkan bagi pendatang saat berada di Amerika Serikat adalah ukuran porsi makanan yang disajikan. Konsep lebih besar lebih baik tampaknya sangat dihayati, terutama dalam industri kuliner. Porsi makanan di restoran, terutama di jaringan restoran cepat saji dan restoran keluarga, seringkali jauh lebih besar dari standar di negara lain. Sarapan khas Amerika, misalnya, bisa terdiri dari tumpukan panekuk yang disiram sirup, beberapa lembar daging asap, telur, dan kentang goreng dalam satu piring. Ukuran minuman ringan juga seringkali luar biasa besar, di mana ukuran medium di Amerika bisa setara dengan ukuran extra large di negara lain. Bahkan, tidak jarang restoran menawarkan minuman dengan fasilitas isi ulang sepuasnya. Fenomena porsi jumbo ini tidak hanya terbatas pada makanan di restoran. Di supermarket, produk-produk seperti sereal, keripik, dan minuman seringkali dijual dalam kemasan ukuran keluarga yang sangat besar. Budaya ini mencerminkan mentalitas kelimpahan dan konsumerisme yang telah berkembang di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Akibat dari porsi yang besar ini, banyak orang Amerika yang tidak dapat menghabiskan makanan mereka dalam sekali makan. Oleh karena itu, meminta doggy bag atau wadah untuk membawa pulang sisa makanan adalah hal yang sangat umum dan tidak dianggap aneh. Sisa makanan ini kemudian akan disantap di kemudian hari, sehingga mengurangi pemborosan makanan. Meskipun porsi besar ini menawarkan nilai lebih bagi konsumen dari segi kuantitas, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait masalah kesehatan. Porsi yang berlebihan seringkali dikaitkan dengan peningkatan tingkat obesitas dan masalah kesehatan lainnya di Amerika Serikat. Namun, terlepas dari kritik tersebut, budaya porsi besar ini tetap menjadi ciri khas kuliner Amerika yang sulit diubah. Berbeda dengan banyak budaya di Asia dan belahan dunia lainnya di mana melepas alas kaki sebelum masuk rumah adalah sebuah keharusan, di Amerika Serikat, banyak orang yang tetap menggunakan sepatu di dalam rumah. Kebiasaan ini seringkali menjadi sumber keheranan dan bahkan sedikit kejutan budaya bagi orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Alasan di balik kebiasaan ini cukup beragam. Salah satunya adalah faktor kepraktisan. Dalam gaya hidup yang serba cepat, melepas dan memakai sepatu setiap kali masuk dan keluar rumah dianggap kurang efisien. Selain itu, di banyak rumah di Amerika, terutama di daerah pinggiran kota, transisi antara ruang luar dan dalam seringkali tidak terlalu kentara. Banyak rumah memiliki akses langsung dari garasi ke dalam rumah, sehingga orang tidak merasa perlu melepas sepatu mereka. Jenis lantai yang umum digunakan di rumah-rumah Amerika juga turut mempengaruhi kebiasaan ini. Banyak rumah yang lantainya dilapisi karpet tebal dari dinding ke dinding, terutama di ruang keluarga dan kamar tidur. Meskipun terdengar kontraintuitif, beberapa orang beranggapan bahwa karpet dapat menyembunyikan kotoran dengan lebih baik dibandingkan lantai keras, sehingga mereka tidak terlalu khawatir untuk berjalan di atasnya dengan sepatu. Tentu saja, tidak semua orang Amerika memiliki kebiasaan ini. Banyak juga keluarga yang menerapkan aturan untuk melepas sepatu di dalam rumah, terutama jika mereka memiliki anak kecil yang sering bermain di lantai atau jika cuaca di luar sedang buruk seperti hujan atau salju. Keputusan untuk tetap memakai atau melepas sepatu seringkali merupakan preferensi pribadi masing-masing keluarga. Meskipun demikian, bagi orang luar,
Pemandangan seseorang yang naik ke atas sofa atau bahkan tempat tidur dengan sepatu yang sama yang mereka gunakan di luar rumah bisa menjadi sesuatu yang sangat aneh. Ini adalah salah satu contoh nyata bagaimana norma-norma kebersihan dan kesopanan dapat sangat bervariasi dari satu budaya ke budaya lainnya, bahkan dalam hal-hal yang paling mendasar sekalipun. Meskipun orang Amerika dikenal ramah dan terbuka dalam percakapan ringan, mereka sangat menghargai privasi dan memiliki batasan yang jelas mengenai pertanyaan-pertanyaan pribadi. Menanyakan hal-hal yang bersifat personal kepada seseorang yang baru dikenal, atau bahkan kepada rekan kerja, bisa dianggap tidak sopan dan melanggar batas. Pertanyaan-pertanyaan yang dianggap terlalu pribadi antara lain seputar gaji, status pernikahan, usia, keyakinan agama, dan pilihan politik. Topik-topik ini dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak pantas untuk didiskusikan secara terbuka, kecuali jika orang yang bersangkutan secara sukarela memilih untuk membagikannya. Melayangkan pertanyaan semacam ini dapat membuat lawan bicara merasa tidak nyaman dan dianggap sebagai tindakan kepo atau terlalu ingin tahu. Budaya ini berakar pada nilai-nilai individualisme yang kuat dalam masyarakat Amerika. Setiap individu dianggap memiliki hak atas ruang pribadi mereka, baik secara fisik maupun informasi. Memaksa masuk ke dalam ruang pribadi tersebut dengan pertanyaan yang tidak pantas dianggap sebagai pelanggaran terhadap otonomi individu. Hal ini sangat kontras dengan beberapa budaya lain di mana pertanyaan-pertanyaan semacam itu mungkin dianggap sebagai cara untuk menunjukkan ketertarikan dan membangun keakraban. Namun, di Amerika Serikat, membangun hubungan biasanya dimulai dari topik-topik yang lebih umum seperti pekerjaan, dalam konteks profesional, hobi, atau acara terkini, sebelum beralih ke percakapan yang lebih personal seiring dengan berjalannya waktu dan tumbuhnya rasa saling percaya. Oleh karena itu, sangat penting bagi siapapun yang berinteraksi dengan orang Amerika untuk peka terhadap batasan-batasan ini. Menghindari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi adalah kunci untuk menjaga kesopanan dan membangun hubungan yang baik. Membiarkan orang lain memimpin dalam membagikan informasi pribadi adalah pendekatan yang paling aman dan paling dihormati dalam konteks budaya Amerika. Salah satu keunikan Amerika Serikat yang paling membingungkan bagi dunia internasional adalah kegigihan mereka dalam menggunakan sistem satuan imperial, sementara hampir seluruh negara lain di dunia telah mengadopsi sistem metrik. Hal ini berarti satuan ukuran seperti mil, kaki, inci, pon, dan galon masih menjadi standar dalam kehidupan sehari-hari di Amerika. Keputusan untuk tetap menggunakan sistem imperial ini memiliki akar sejarah yang panjang. Meskipun Kongres telah mengizinkan penggunaan sistem metrik sejak tahun 1866, publik Amerika tidak pernah sepenuhnya mengadopsinya. Akibatnya, Amerika Serikat, bersama dengan Liberia dan Myanmar, menjadi segelintir negara yang belum secara resmi beralih sepenuhnya ke sistem metrik. Perbedaan sistem satuan ini dapat menimbulkan berbagai tantangan dan kebingungan. Misalnya, resep masakan menggunakan satuan cangkir dan ons, batas kecepatan di jalan raya diukur dalam mil per jam, dan suhu dilaporkan dalam derajat Fahrenheit, bukan Celsius. Bagi pendatang atau wisatawan, diperlukan waktu dan upaya untuk beradaptasi dan mengkonversi satuan-satuan ini agar dapat memahaminya. Di beberapa sektor, seperti sains, kedokteran, dan militer, sistem metrik memang digunakan untuk memudahkan komunikasi dan kolaborasi internasional. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, sistem imperial tetap dominan. Produk-produk yang dijual di toko-toko seringkali menampilkan kedua satuan ukuran, tetapi satuan imperial biasanya yang lebih menonjol. Kegigihan dalam mempertahankan sistem satuan yang berbeda ini seringkali dilihat sebagai cerminan dari sifat independen dan terkadang isolasionis dari budaya Amerika. Meskipun ada dorongan dari berbagai pihak untuk beralih sepenuhnya ke sistem metrik demi efisiensi dan keseragaman global, perubahan ini tampaknya masih akan memakan waktu yang sangat lama untuk dapat terwujud secara menyeluruh di tengah masyarakat.